Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi PS kelas 8 bab 4, yaitu tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Materi kali ini akan dibagi menjadi dua besar, yaitu perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Materi pertama kita mulai dengan perlawanan terhadap persekutuan dagang. Nah, perlawanan terhadap persekutuan dagang yang pertama adalah tentang Sultan Baabullah yang mengusir Portugis. Konflik antara kerajaan di Indonesia dan persekutuan atau kongsi dagang barat terjadi sejak para kongsi dagang menunjukkan kecongkakannya. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore dan Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Dalam perang tersebut, Portugis berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya, Portugis mendapat kemenangan. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Namun pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Sultan Baabullah putra Sultan Hairun dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Perlawanan terhadap persekutuan dagang yang kedua adalah tentang perlawanan Aceh oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda sekitar tahun 1607 sampai 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis, tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka. Perlawanan terhadap persekutuan dagang yang ketiga adalah tentang perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin memiliki gelar yaitu Ayam Jantan dari Timur. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Bone berselisih paham. Nah, kerajaan Goa ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Bone dipimpin oleh Arung Palaka. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Isi dari perjanjian Bongaya itu sebagai berikut. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar dan Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya, ia berupa daerah di luar Makassar. Perlawanan terhadap persekutuan dagang yang ketiga adalah tentang perlawanan Sultan Agung Mataram. Perselisihan antara Mataram dan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Koen memerintahkan Van der Mark menyerang Jepara. Peristiwa tersebut memperuncing perselisihan antara Mataram dan Belanda. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya, menyusul pasukan Tumenggung Sura Agul-Agul dan kedua bersaudara yaitu Kiai Dipati Mandurejo dan Upasanta. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal, sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram pada tanggal 3 Desember 1628. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Juminah, K.A. Pugar, dan K.A. Purbaya. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun, serangan kedua ini pun gagal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan pertama yang akan dibahas adalah tentang Perang Saparua di Ambon. Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817,
rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau yang dikenal dengan Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen van den Berg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu. Selanjutnya adalah Perang Paderi di Sumatera Barat. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Pada saat bersamaan, Belanda sedang menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Kemudian Belanda hanya fokus terhadap perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, setelah menang melawan Pangeran Diponegoro, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Nah, ini merupakan siasat mereka. Jadi perdamaian tadi cuma siasat saja agar bisa fokus. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. Perlawanan selanjutnya adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintahan Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik Kerajaan Yogyakarta yang terjadi ketika pada tahun 1822 ketika Hamengkubuwono keempat itu wafat. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegalrejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Perang Jawa kemudian dikumandangkan tahun 1825 sampai 1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda menerapkan siasat benteng stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Maja dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Sentot Prawiyodirjo untuk membuat perjanjian perdamaian. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Pulau Jawa. Perlawanan selanjutnya adalah Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapatkan hak atas Aceh. Belanda membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh pada 5 April 1873. Semangat jihad, yaitu perang membela agama Islam, menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Belanda mengutus Dr. Snoek Horgenje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara untuk mengalahkan rakyat Aceh. Menurut Horgenje, taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang atau bangsawan dengan kaum ulama. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para ule balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Perlawanan selanjutnya adalah perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara
dilakukan oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahla Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh tanah Panuli dapat dikuasai Belanda. Perlawanan selanjutnya adalah Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberikan dukungan kepada Pangeran Tamijidillah yang tidak disukai rakyat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan baru pada tahun 1905. Perlawanan terakhir pada materi ini adalah Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan Bali yaitu Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.